2022. Perkenalkan, nama saya Irin Lorenzi Trimurniati dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia LPTK Universitas Palangkaraya. Asal sekolah SMP Strada Santa Maria I Tangerang. Senin 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi salah satu uji kinerja PPG Daljak gelombang kedua tahun 2022 dengan materi rangkuman alur fiksi dan non-fiksi. Untuk lebih jelas pembelajaran yang telah saya laksanakan, mohon masukan agar pembelajaran dapat lebih baik lagi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, kita ketemu lagi ya. Ya, anak-anak. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa. Siapa yang ingin memimpin doa pagi ini? Oh, silakan Bona. Mari kawan-kawan kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat-Mu yang Kau curahkan pada kami sehingga kami bisa berkumpul di kelas ini untuk belajar ya Bapa. Ini kami akan belajar sertailah kami sepanjang pembelajaran hari ini agar kami bisa fokus dalam pembelajaran hari ini sehingga kami bisa mengerti apa yang diajarkan dan bisa menggunakan ilmu-ilmu yang bermanfaat di kehidupan yang akan datang. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Terima kasih Bona. Ya, terima kasih. Baik, setelah berdoa kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Lagu nasional Garuda Pancasila. Hari ini siapa yang tidak masuk? Oh, nihil ya? Oke, hari ini masuk semua. Terima kasih atas semangatnya ya. Kelas 9A semangat sekali ya. Baik. Silakan anak-anak dirapikan dulu bangkunya. Kemudian bajunya yang belum rapi silakan dimasukkan dulu, dirapikan. Kalau ada sampah-sampah di bawah meja atau kursi kalian silakan diambil dan dibuang ke tong sampah. Ada? Sudah ada ya? Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang rangkuman alur cerita pendek. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Unsur-unsur cerpen. Ya, di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang unsur-unsur cerpen. Nah, pada hari ini kita lanjutkan materinya yaitu merangkum alur cerpen. Dan kompetensi dasar apa yang akan
kita pelajari hari ini yaitu 4.15, membuat peta pikiran atau rangkuman alur tentang isi buku fiksi yang dibaca. Selanjutnya tujuannya apa yang akan kita capai? Yaitu yang pertama, dengan berdiskusi peserta didik dapat membuat rangkuman alur pengenalan cerpen dengan benar. Dengan berdiskusi peserta didik dapat membuat rangkuman alur muncul masalah dengan benar. Dengan berdiskusi peserta didik dapat membuat rangkuman alur puncak masalah cerpen dengan benar. Dengan berdiskusi peserta didik dapat membuat rangkuman peleraian alur dengan benar. Dengan berdiskusi peserta didik dapat membuat rangkuman alur penyelesaian dengan benar. Dengan berdiskusi peserta didik dapat merangkai alur cerpen dengan lengkap. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Ya, anak-anak, agenda pembelajaran hari ini yang pertama nanti kalian masuk dalam kelompok yang kelompok kemarin sudah kita bentuk. Yang kedua, nanti kalian bersama dengan kelompok membaca cerpen terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, nanti bersama kelompok kalian merangkum, ya, merangkum alur cerpen, kemudian rangkai alur cerpennya, rangkumannya dirangkai, kemudian kalian menuliskan ke dalam PPT-nya itu ke dalam slideshow atau Canva. Kemudian nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian dan kemudian kalian nanti akan melakukan kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kemudian mengerjakan soal evaluasi, kemudian kalian akan membuat refleksi, ya, dan yang terakhir adalah kita berdoa bersama. Ya, itu agenda pembelajaran kita pada hari ini. Masuk dalam kelompok yang kelompok kemarin sudah kita bentuk. Ya, baik anak-anak. Hari ini kita sudah masuk pada materi rangkuman alur cerita pendek atau cerpen. Nah, sekarang kita lihat apa itu rangkuman. Nah, sebelum kita masuk ke rangkuman, kita menyaksikan dulu atau menonton dulu video pilihan untuk berbohong dan jujur. Hal itu yang aku hadapi saat aku menghadapi ujian sekolah. Saat ujian, teman sekelasku banyak yang mencontek dengan berbagai cara. Ada yang membawa catatan kecil hingga menyembunyikan buku di bawah meja. Jo, lo mau nyontek gak? Gue buat contekan nih, bisik Fadil di sebelahku saat ujian berlangsung. Wih, boleh juga, ucapku dengan mengambil kertas kecil darinya. Pada saat itu, aku masih belum percaya bahwa dari sebuah kejujuran. Aku akan mencontek jika menghadapi ujian matematika, fisika hingga kimia, karena aku kurang begitu suka dengan angka. Hingga akhirnya, pengumuman kenaikan kelas pun tiba. Aku dan teman-temanku begitu tegang saat menunggu nilai rapot yang akan diberikan. Setelah aku terima rapot dari wali kelas, lalu wali kelasku mengatakan bahwa aku naik kelas. Namun, saat aku membawa rapot itu, aku melihat nilai pelajaran matematika, fisika, serta kimia mendapat nilai yang kurang memuaskan, bahkan kurang dari rata-rata. Saat itu, aku merenung bernostalgia di saat aku ujian dan mencontek di salah satu mata pelajaran tersebut. Kemudian hasilnya mendapat nilai buruk. Sedangkan mata pelajaran yang lain yang aku kerjakan dengan kemampuan untuk meraih hasil yang baik. Lalu hal tersebut aku terapkan
ujian di kelas berikutnya. Ketika ujian nanti, diriku niatkan untuk berusaha jujur dalam mengerjakan soal yang diberikan, sesulit apapun. Kali ini, materi yang telah kupelajari dan yang diajarkan guruku di kelas semakin keluar. Tanganku menuliskan jawaban di LJK dengan tenang tanpa suatu keraguan, hingga akhirnya pelaksanaan ujian pun selesai. Kini hanya tinggal menunggu hasilnya. Hari pembagian rapor pun tiba. Aku kembali tegang dengan hasil yang akan aku dapat nanti. Kemudian, Ibu Wali kelas membacakan satu persatu para siswa yang meraih peringkat 5 besar paralel hingga tepat pembacaan siswa yang meraih peringkat pertama. Siswa yang meraih peringkat pertama adalah ucap Ibu Wali kelas. Semua siswa begitu tegang menunggu kelanjutan ucapan dari Ibu Wali kelas tersebut. Zulfikar Al-Husain, ucapnya sambil mengarahkan matanya padaku, diiringi bahagia dan halus atas kerja kerasku belajar selama ini tidak sia-sia. Kemudian semua teman memberi selamat padaku. Lalu Ibu Wali kelas mengatakan padaku bahwa peraih peringkat pertama akan mendapat beasiswa sekolah di SMA. Diriku begitu senang mendengarnya. Anggapanku tentang kejujuran itu memang benar. Kalau jujur, membawa bahagia walau awalnya itu sulit. Baik. Nah, itulah tadi sedikit video tentang cerpen. Tadi kalian sudah menonton dan menyaksikan ya. Nah, apa yang menjadi isi dari cerpen itu? Isinya tentang apa? Ada yang ingin menjawab? Ya, Istiak silakan. Tentang kejujuran saat mengerjakan ujian. Ya, kejujuran itu penting ya. Awalnya memang kita sulit, ya harus mempersiapkan ujiannya dengan serius, tapi akhirnya apa? Akhirnya baik. Ya, dia mendapatkan nilai yang bagus, ya, beasiswa. Nah, ini cerpen. Nah, di antara kalian, apakah di antara kalian pernah menulis sebuah cerpen? Ada? Angkat tangan yang pernah menulis cerpen. Banyak ya? Ya, ternyata banyak yang pernah menulis cerpen. Ya, pengalaman pribadi, betul? Ya, kebanyakan kalian menulis cerpennya dengan mengambil pengalaman-pengalaman pribadi diri kalian yang sudah pernah kalian alami atau jalani. Nah, itu bisa diangkat menjadi sebuah cerpen. Nah, dari cerpen itu kita nanti akan masuk, yaitu kita akan merangkum alur dari cerpen. Nah, rangkuman. Ya, rangkuman itu apa? Silakan dibacakan. Domi, Niko, silakan dibaca. Rangkuman adalah membacakan isi bacaan dalam upaya meminimalkan isi dengan mengambil poin-poin saja sehingga akan dapat mempermudah membaca dan tentu saja agar tetap memahami makna dari bacaan tersebut. Nah, itulah rangkuman. Jadi mengambil poin-poin inti dari bacaan. Tapi di sini kita fokusnya pada alur cerpen. Ya, jadi mengambil inti bacaan, kemudian supaya pembaca dengan cepat dan mudah menemukan, oh ini alur pelarian, ini alur muncul masalah, ini alur puncak masalah, ini alur pengenalan, dan ini alur penyelesaian. Nah, bagaimana caranya kita menentukan supaya lebih mudah merangkum alur-alur yang ada di cerpen? Bagaimana dengan mudah kita menentukan alur pengenalan, alur muncul masalah, sampai alur penyelesaian?
dengan cara begini ya. Kita lihat ya. Bagaimana caranya? Kita cukup mengidentifikasi kalau pengenalan 3 saja. Silakan dibaca. Freya, baca Freya. Membuat rangkuman alur pengenalan. A. Bacalah ceritanya. B. Catatlah dan carilah siapa, apa, kapan, di mana, dan mengapa. C. Tentukan bagian awal cerita. Nah, ini kalau membuat rangkuman alur pengenalan, menentukan alur pengenalan ini 3. Bacalah cerita, catatlah, cari siapa, apa, kapan, di mana, lalu tentukan bagian awal. Itu bagian pengenalan. Selanjutnya, kalau kita ingin menentukan alur muncul masalah supaya lebih cepat mudah merangkumnya dengan 4 cara ini ya. Silakan dibaca. Ada ini bantu Bu Irin baca. Oh ya, Dimitri silakan. Membuat rangkuman alur muncul masalah. Yang pertama, fokus pada ide cerita. Yang kedua, menentukan datangnya sumber konflik. Yang ketiga, ungkap kelemahan tokoh utama. Yang keempat, konflik harus masuk akal dan dapat diterima pembaca. Nah, ini. Jadi kalian nanti akan menentukan membuat rangkuman alur muncul masalah dengan cara fokus pada ceritanya, menentukan datangnya sumber konflik, ya, ungkap kelemahan tokoh utamanya, dan yang terakhir konflik harus masuk akal, ya, dan bisa diterima oleh pembacanya. Selanjutnya puncak masalah, bagaimana kita dengan mudah merangkumnya? Silakan dibaca. Aurel. Membuat rangkuman alur puncak masalah. A. Lihatlah dialog antara tokoh mulai mengalami masalah, permusuhan, perdebatan yang memicu emosi di antara tokoh dengan tokoh lain. B. Perhatikan konflik muncul di pertengahan cerita. Nah, ada 2 di sini ya. Lihatlah dialog ketika para tokoh itu mulai bergejolak, kemudian mereka ada konfliknya, ada masalahnya, ada permusuhannya, ada perdebatannya. Kemudian konfliknya muncul di pertengahan cerita. Ya. Selanjutnya kita bagaimana dengan mudah merangkum alur peleraian. Ada 2. Silakan dibaca. Alek. Membuat rangkuman ajaran peleraian. A. Carilah ketegangan mulai menurun. B. Menemukan jalan keluar dari masalah. Ada 2 ya. Nanti saat kalian menentukan alur peleraiannya, carilah ketegangan mulai menurun, kemudian menemukan jalan keluar, karena sudah peleraian berarti ada jalan keluarnya, ya. Itu pada saat nanti kalian akan membuat rangkuman alur peleraian. Kemudian yang terakhir adalah membuat rangkuman alur penyelesaian. Silakan dibaca Samuel. Membuat rangkuman alur penyelesaian. Yang pertama, carilah konflik sudah selesai. Ini ya, pada saat nanti kalian akan menentukan atau merangkum alur penyelesaian, tentukan bagian akhir dari cerita, cari konfliknya sudah selesai. Ya, ini tadi bagaimana cara merangkum alur dalam cerpen. Baik. Selanjutnya, nanti dari rangkuman-rangkuman alur ini kalian rangkai menjadi satu, ya, menjadi satu kesatuan rangkaian alur cerpen. Oke. Kemudian setelah ini kalian akan masuk ke dalam kelompok yang kemarin sudah Bu Irin bagikan ya. Kemarin seperti kelompok pada saat pembelajaran sebelumnya, ya. Silakan masuk ke dalam kelompok kalian masing-masing.
Kamu mau Oke. Kemudian Bu Irin akan membagikan LKPD. Baik, silakan mulai. Kalian merencanakan pada saat kalian akan membuat rangkuman menggunakan aplikasi apa? Apakah Canva atau Google Slideshow bersama teman kelompok?
silakan kelompok kalian mulai menyampaikan hasil kerja kelompok kalian. Selamat pagi teman-teman. Kami kelompok kawan wagilan akan mempresentasikan rangkaian rangkuman alur cerpen yang beranggotakan saya, Michelle, Stephanie, Irvin, dan Guna. Mulai dari pengenalan, pagi yang indah, aku pun berharap semoga hari ini akan indah. Aku mulai melangkah membuka pintu kamarku. Muncul masalah, tapi sekejap harapan yang baru saja aku minta hanya begitu saja. Seperti biasa, aku harus melihat papa dan mama berantem lagi. Dalam keluargaku, kata damai itu sangatlah asing. Hatiku hancur melihat seakan-akan batinku tidak menerima kenyataan yang ada di depan mata. Dengan berat hati, aku melangkah ke kamar. Ma, Pak, boleh tidak sehari saja papa dan mama akur? Kataku dengan penuh harap. Hatiku semakin hancur dan mulai timbul dalam benakku. Kenapa aku dilahirkan di tengah keluarga seperti ini? Tanpa pikir panjang aku langsung bergegas pergi, nangis dan teriak sekuat-kuatnya. Pelarayan. Aku nggak tahu itu sebuah kebetulan atau memang rencana Tuhan. Aku mulai penasaran, mulai menonton videonya. Di beberapa menit tanpa aku sadari, air mataku mengalir membasahi pipiku. Ternyata di luar sana banyak keluarga yang lebih hancur dari apa yang aku alami saat ini. Penyelesaian. Mama dan papa minta maaf karena tidak bisa menjadi orang tua yang baik untuk kamu. Mama dan papa selalu menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Dari rangkuman tersebut, kami membuat rangkaian rangkuman alur cerpen seperti berikut. Pagi yang indah, aku pun berharap semoga hariku ini akan indah. Aku mulai melangkah membuka pintu kamarku. Tapi sekejap harapan yang aku baru saja minta lenyap begitu saja. Seperti biasa, aku harus melihat papa dan mama berantem lagi dalam keluarga. Dalam keluargaku, damai itu sangatlah asing. Hatiku hancur melihat seakan-akan batinku tidak menerima kenyataan yang ada di depan mata. Dengan berat hati, aku melangkah ke kamar. Ma, Pa, boleh tidak sehari saja papa dan mama akur? Kataku dengan penuh harap. Hatiku semakin hancur dan mulai timbul dalam benakku. Kenapa aku dilahirkan di tengah keluarga seperti ini? Tanpa pikir panjang, aku langsung bergegas pergi, nangis dan teriak sekuat-kuatnya. Aku nggak tahu itu sebuah kebetulan atau memang rencana Tuhan. Aku mulai penasaran, mulai menonton videonya. Di beberapa menit, tanpa aku sadari, air mataku mengalir membasahi pipiku. Ternyata di luar sana banyak keluarga yang lebih hancur dari apa yang aku alami saat ini. Mama dan papa minta maaf karena tidak bisa menjadi orang tua yang baik untuk kamu. Mama dan papa selalu menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, sebelum kembali, apakah ada yang ingin menanggapi? Oh, oke, baik, silakan, Angel. Izinkan saya menanggapi presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok Arif. Di sini presentasi yang telah disampaikan cukup baik dan jelas. Namun ada beberapa hal yang harus dipertegas lagi untuk memperbaiki presentasi kalian. Dan cukup sekian tanggapan yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Angel. Ya, ada beberapa bagian yang harus diperbaiki. Terima kasih. Silakan kembali. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok kalian. Ya. Selanjutnya kelompok yang kedua. Oh, kelompok ya. Silakan kelompok Arif. Selanjutnya kelompok Evelyn akan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok Evelyn. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Arif Budiman yang beranggotakan saya, Evelyn, Saya Rey Pratama. Saya dari Purwokerto Karim. Saya sama Abdul. dan pada kesempatan ini kelompok kami akan mempresentasikan mind map
rangkuman alur cerpen berjudul Keluargaku. Yang pertama ada pengenalan cerpen. Pagi yang indah, aku pun berharap semoga hariku ini akan indah. Aku mulai membuka pintu kamarku. Yang kedua ada muncul pengenalan cerpen. Tapi sekejap harapan yang baru saja aku minta lenyap begitu saja. Seperti biasa, aku harus melihat papa dan mama berantem lagi. Yang ketiga ada puncak masalah cerpen. Hatiku hancur dan dengan berat hati aku berkata, "Ma, Pa, boleh tidak sekali saja Papa dan Mama aku?" Kataku dengan penuh harap. Di dalam benakku aku berpikir, kenapa aku dilahirkan di tengah keluarga seperti ini? Tanpa pikir panjang, aku langsung bergegas pergi ke kamar dan mulai menangis berteriak sekuat-kuatnya. Keempat ada pelarian cerpen. Aku pun membuka sosmed untuk menghilangkan kesedihanku dan menemukan sebuah video yang menceritakan keluarga yang hancur, namun kembali harmonis. Tiba-tiba air mata mulai membasahi pipiku dan aku menyadari bahwa masih banyak keluarga yang lebih hancur daripada keluarga ini. 5. Rangkuman alur penyelesaian cerpen. Dan pada akhirnya aku pun mengatakan bahwa aku ingin keluargaku kembali harmonis kepada mama dan papa. Mama dan papa pun mulai minta maaf karena tidak bisa menjadi orang yang baik. Dan dari rangkuman alur cerpen tadi, kami merangkai rangkuman tersebut menjadi satu kesatuan yang lengkap. Dari rangkaian alur cerpen Keluargaku ini, kami merangkai jadi satu. Saya akan membacakan. Pagi yang indah, aku pun berharap semoga hariku ini akan indah. Aku mulai membuka pintu kamarku, tapi sekejap harapan yang baru saja aku minta lenyap begitu saja. Seperti biasa, aku harus melihat papa dan mama berantem lagi. Hatiku hancur dan dengan berat hati aku berkata, "Ma, Pa, boleh tidak sehari aja papa dan mama akur?" Kata dengan penuh harap di dalam benakku. Aku berpikir, kenapa aku dilahirkan di tengah keluarga seperti ini? Tanpa pikir panjang, aku langsung bergegas pergi ke kamar dan mulai menangis dan teriak sekuat-kuatnya. Aku pun membuka sosmed untuk menghilangkan kesedihanku dan menemukan sebuah video yang menceritakan keluarga yang hancur namun kembali harmonis. Tiba-tiba air mata mulai membasahi pipiku dan aku menyadari bahwa masih banyak keluarga yang lebih hancur daripada keluargaku. Dan pada akhirnya aku pun mengatakan bahwa aku ingin keluargaku kembali harmonis kepada mama dan papa. Mama dan papa pun minta maaf karena tidak bisa menjadi orang tua yang baik. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok karir. Ada yang ingin menanggapi hasil presentasi? Oh, silakan, Luna. Saya Luna dari kelompok Remi Selado. Menurut saya kelompok Arif Budiman ini presentasinya udah bagus, sudah jelas menurut saya. Terus tempatnya juga udah bagus, saya suka. Jadi intinya kelompok Arif Budiman ini udah bagus presentasi. Oke, terima kasih atas tanggapannya, Luna. Baik, kelompok Arif silakan kembali ke tempat duduk. Hasil presentasi dari beberapa kelompok. Bu Irin ambil 2 perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusi tentang rangkuman alur sampai mereka merangkai rangkuman alur cerpen. Nah, setelah ini kita akan mengerjakan soal evaluasi yang ada di LMS. Silakan ambil handphonenya.
sudah selesai anak-anak? Sudah ya? Baik. Ini ada beberapa yang remedial, ada 4 anak yang remedial. Ya, nanti remedialnya Bu Irin akan berikan soal kembali, soal yang baru. Nanti Bu Irin akan laksanakan setelah pulang sekolah ya. Nah, bagi yang tidak remedial, nanti anak-anak bisa melanjutkan, memperbaiki rangkaian alur cerpennya, ya. Ya, baik anak-anak, setelah kita evaluasi, kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ada yang ingin memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Oh, ya, silakan Yolin. Ya, sendiri Yolin. Saya Yolin dari kelompok Wijaya ingin pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Materi yang dijelaskan juga dapat dipahami dengan baik. Itu saja. Oke, baik, terima kasih. Ya, anak-anak, kita sudah belajar tentang rangkuman alur cerpen. Nah, rangkuman sendiri itu mengambil inti atau mengambil pokok-pokok dari isi cerpen supaya nanti pembaca dapat dengan cepat dan mudah menemukan isinya dan mereka dapat cepat untuk menangkap informasi atau menangkap cerita yang disampaikan di dalam cerpen. Itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang kebahasaan teks fiksi dan non fiksi. Nah, sebelum berakhirnya pembelajaran hari ini, adakah yang ingin menyampaikan refleksi? Oke, baik, silakan Javier refleksi pada hari ini. Perkenalkan, saya Javier dari kelompok Pramudia Anak Kampus. Pengalaman yang saya dapatkan adalah saya belajar dan mengerjakan soal-soal dengan kerja kelompok. Untuk yang sisali sepertinya tidak ada. Yang disyukuri saya mendapatkan materi baru yaitu rangkaian alur cerpen. Untuk aksi selanjutnya saya akan mempelajari materinya kembali agar lebih mengerti. Oke, terima kasih Javier. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Semangat ya dalam pembelajaran selanjutnya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Ya, ada yang ingin mimpin? Oh ya, silakan, Agassi. Mari kawan-kawan kita berdoa. Santa Maria Dastada, doa. Terima kasih Agassi yang sudah mimpin doa hari ini.